Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 11 Maret 2024. Pergilah, anakmu hidup. Kutipan diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 48 sampai 50. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Sobat Katolikana, dalam banyak kesempatan tentu kita pernah menyaksikan beberapa orang perawat atau petugas kesehatan yang tergopoh-gopoh mendorong berangkat demi menyelamatkan nyawa pasiennya. Bilakah kondisi pasien tersebut kritis, maka para petugas kesehatan akan nampak semakin gercep melakukan tugasnya. Tentu bukan tanpa alasan, karena waktu sedetik saja menjadi sangat berarti dalam situasi darurat seperti ini. Sobat Katolikana, dalam Injil kita temukan berbagai kisah yang bercerita tentang banyak mukjizat yang diperbuat Yesus. Setelah peristiwa sukacita dalam pesta pernikahan di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, kali ini Yesus kembali dihadapkan pada persoalan lainnya. Anak seorang pegawai istana sedang sakit. Pegawai itu datang sendiri untuk berjumpa dengan Yesus. Dia menempuh jarak hingga 26 km dari Kapernaum menuju Galilea demi menyampaikan persoalannya kepada Yesus. Anaknya hampir mati karena demam. Dia mau agar Yesus datang secepatnya untuk menyembuhkan anaknya. "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Jawaban Yesus sungguh di luar dugaan. "Pergilah, anakmu hidup." Sebuah jawaban yang melegakan, sekaligus membangkitkan sukacita. Sobat Katolikana, cara merespon persoalan yang ditunjukkan oleh pegawai istana dalam kisah di atas patut diacungi jempol. Ketika anaknya dalam kondisi kritis, dia tidak panik, namun segera bergegas menemui Yesus, walaupun harus menempuh perjalanan yang jauh. Dalam diri pegawai istana itu sudah ada keyakinan dan iman dalam dirinya bahwa Yesus yang ditujunya pasti dapat menyembuhkan anaknya. Hanya saja ketika sang pegawai masih berpikir bahwa Yesus mesti hadir secara langsung untuk dapat menyembuhkan anaknya, pegawai itu justru mendapat anugerah melampaui ekspektasinya. Saat itu juga anaknya sembuh. Yesus tahu bahwa kondisi kritis seperti itu mesti direspon dengan segera. Pendekatan situasional yang dilakukan Yesus mengandaikan iman dari orang yang meminta pertolongan dan keadaan real dari orang yang hendak ditolongnya itu. Iman saja tidak cukup, mesti disertai tindakan cepat, sebagaimana yang dilakukan oleh sang pegawai. Banyaknya korban ataupun kerugian yang terjadi karena setiap orang sering menunda dan tidak mau berkorban dari berbagai aspek, seperti waktu, tenaga, maupun biaya. Mari kita berefleksi bersama. Sampai detik ini, seberapa sering kita membiarkan hal buruk terjadi hanya karena kita menunda melakukan tindakan yang mesti segera dilakukan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkali-kali kami jatuh dalam kelalaian yang sama, yakni menunda-nunda
melakukan perbuatan baik. Teguhkanlah kami untuk tetap mengimani Dikau dan memiliki rasa empati terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Ajari kami untuk tekun bekerja dan berusaha dalam membangun dan menciptakan dunia yang lebih baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.